dari dulu bolong-bolong nggak jadi jebret, selesain semua gitu nggak bisa ya? Udah nonton video viral bikinan seorang pemuda asal Lampung yang ngebahas alasan kenapa Lampung gak maju-maju. Buntutnya sih pembuat video ini dilaporkan kepada polisi. Tapi di sisi lain video yang satu ini juga menuai banyak dukungan dan bahkan diamini oleh netizen. Kita diskusi. Lalu juga permasalahan yang ada di Lampung itu bulet dan terulang-ulang itu aja, masalah korupsi. Ya korupsi kan secara general di Konoha tuh banyak korupsi ya, cuman Lampung ini korupsi itu terus korupsi, kolusi, nepotisme, terus masalah infrastruktur pembangunan jalan yang dari dulu bolong-bolong nggak jadi jebret, selesain semua gitu nggak bisa ya, kayak harus dicicil gitu. Ini apa sih, lo nyicil KPR atau apa pemerintah nih? Mohon maaf, katanya dananya banyak, gimana katanya kaya nih provinsi, gimana masalah jalan infrastruktur aja nggak kelar-kelar dari dulu. Nama Bima mendadak jadi sorotan. Presentasi yang ngebahas soal alasan Lampung gak maju-maju jadi viral. Bahkan mau heran, tapi ini Lampung, hashtagnya ini pun ikut jadi trending. Siapa sih Bima, pelajar asal Lampung yang saat ini menempuh pendidikan di Australia. Nah, tapi kok jatuhnya jadi kayak menjelek-jelekan kampung halaman sendiri. Tunggu dulu, daripada menghakimi, mendingan kita bedah dulu videonya, kita soroti apa aja sih yang dibahas. Pertama, soal infrastruktur Lampung yang belum layak. Banyak proyek yang gak selesai dan yang paling kelihatan adalah jalan-jalan di provinsi ini. Kedua, soal sistem pendidikan yang masih lemah. Bukan masalah kurangnya orang pintar, tapi banyak tanda kutip titipan-titipan. Lanjut soal sistem birokrasi yang berbelit-belit sampai masalah korupsi pejabatnya. Dan setelah video Bima ini viral di media sosial, makin banyak nih warga net asal Lampung yang juga bikin konten video serupa, seolah-olah diamini pernyataannya ini oleh netizen. Inilah ya yang buat saya malas pulang ke Rumbia ini, pulang kampung Rumbia ini. Kayak mana enggak oi, dari lulus SD sampai sekarang udah jadi rentenir ya. Nih, mending zaman dulu baru bisa mancing, sekarang udah bisa bikin waterboard. Nah, bisa berenang kita. Nah, bisa berenang kita. Ini untuk kan. Nah, gawang bener kalau kata orang Lampung ya, salah mencet tombol hijau ini. Salah mencet tombol hijau, ya. Yuk, ada cerita-cerita manis. Cerita seminggu di perjudian. Banyak fenomena terjadi di kehidupan. Dari gadai-gadaian sampai jual-jualan. Dari mulai jam tangan sampai yang nempel badan. Senin bawa Innova, Selasa bawa Avanza. Terus gimana sih faktanya? Tim peliputan SCTV Lampung meng-cross-check untuk Anda. Ini kondisi jalan raya Pagar Dewa, Tulang Bawang Barat Lampung. Rusak ya? Padahal ini adalah jalur utama masuk tol melalui gerbang Lambukibang. Itu tadi soal jalanan. Nah, soal korupsinya. Masih inget dong dengan kasus suap yang melibatkan Rektor Unila. Tersangka kasus suap proses penerimaan mahasiswa baru lewat jalur mandiri ini diduga menerima suap hingga 5 miliar rupiah. Bahkan dalam sidang terungkap juga nama sejumlah pejabat sampai tokoh yang ikut nitipin anaknya sebagai mahasiswa Unila. Lalu, apa kata warganya? Di daerah saya di Tulang Bawang banyak yang belum jalan diperbaiki, itu banyak, contohnya kayak di Pidada dan Rawajitu sekitarnya lah, Tulang Bawang. Rawapitu bagaimana? Rawapitu juga sebagian ada yang masih hancur banget itu, apalagi jalan-jalan di sana itu masih tanah ya, belum begitu diperbaiki. Daerah-daerah yang belum terjamah itu tolonglah pemerintah lebih peduli sama warganya, sama masyarakat, terutama Kota Lampung. Ada yang setuju, udah pasti ada yang kontra. Bahkan akun media sosial Bima ini juga dilaporkan ke polisi. Alasannya tidak berdasar dan bahkan menggiring opini publik tanpa riset terlebih dulu. Pengecekan ya dari registrasi di sentra pelayanan kepolisian terpadu itu belum ada laporan dan pengaduan. Namun sudah ada surat berupa pengaduan. Nah, surat pengaduan tersebut tentunya
dengan adanya surat pengaduan tersebut dari direktorat terkait, dalam ini Direktorat Reskrimsus yang akan melakukan pendalaman. Itu saja. Pertanyaannya, apa kabar negeri yang katanya demokrasi tapi anti sama kritik? Dikit-dikit bikin laporan. Kan kalau kritik publik, kritik masyarakat itu harus berujung pada pelaporan terhadap pihak kepolisian. Karena dalam negara demokrasi, kritik itu adalah sesuatu yang sah dan dijamin oleh undang-undang. Kalau begini ceritanya, di berbagai tempat di seluruh Indonesia akan takut mengkritik pemerintah setempat, akan takut mengkritik Pemda, karena kritiknya itu pasti akan berujung pada laporan-laporan kepada pihak yang berwajib. Itu kan mengerikan betul, Mas. Saya kira memang butuh kedewasaan untuk berdialog secara terbuka dengan rakyat yang seringkali dianggap tidak terlampau penting, Mas, kalau sudah pemilu usai. Tinggal ditunjukkan datanya, to the point apa yang dikritik, langsung kasih bantahan, langsung kasih saran, selesai. Dan minta kepada siapapun pihak-pihak untuk tidak melaporkan ini kepada pihak yang berwajib, Mas. Karena ini tidak bagus bagi demokrasi. Terus gimana tanggapan dari Pemprov Lampung? Wakil Gubernur Lampung hingga saat ini memilih untuk nggak ambil pusing dan lebih fokus bekerja nyata. Hal yang perlu dipahami adalah anggaran kita terbatas. Kita maksimalkan semaksimal mungkin untuk yang urgent. Jadi kayak tadi case-nya, kenapa kok Kota Baru mangkrak nggak diselesaikan? Bukan mangkrak nggak diselesaikan, ada yang lebih penting. Terus ngapain aja selama berapa tahun ini, tidur aja? Bukan tidur aja, nggak berarti yang nggak viral itu berarti terus kita nggak ngerjain apa. Intinya sih, jangan sampai negeri kita jadi negeri anti kritik. Digelitik sedikit jadi panjang berbelit-belit. Gimana kalau kita fokus aja ke masalah utamanya, bukan siapa pengkritiknya? Saya Sylvia, makasih udah diskusi.